الفقه بيدك عش معاه يصون راعاة وسرور اتعلم. Silahkan. Faslun fi syara'itil wudu'i. Ya. Syurutul wudu'i asyaratun. Ya. Al-islamu wa tamyizu wan naqa'u anil haidi wan nifasi. Ya. Wa amma yamna'u usulal ma'i lal basyarati wala yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyatihi wala ya'taqida fardun min furudihi sunnatan wal ma'u tahuru wa duhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Iya, ini syarat-syarat wudu. Maksudnya di sini adalah syarat-syarat sah wudu. Syarat-syarat sah wudu artinya kalau ada salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka wudu seseorang dihukumi tidak sah. Maka wudu seseorang dihukumi tidak sah. Lah di sini disebutkan syarat-syarat sah wudu seseorang ada 10. Iya, ada 10. Yang pertama al-Islam. Yang pertama dia muslim. Karena orang kafir wudunya tidak sah, bersucinya tidak sah. Kecuali kalau perempuan, ya, perempuan seseorang laki-laki menikah dengan perempuan ahli kitab. Lalu perempuan tersebut ya haid, setelah haid dia kan baru boleh digauli setelah dia mandi besar. Artinya setelah dia bersuci. Nah, kalau dia bersuci kan otomatis membutuhkan niat. Lah ini pengecualian seorang kafir yang niatnya sah dalam bersuci dalam kasus ini. Ya, adapun yang lainnya maka orang kafir, orang murtad, orang musyrik maka dia wudunya tidak sah seperti itu. Wa tamyiz, dia sudah harus mumayyiz. Adapun anak yang belum mumayyiz maka wudunya tidak sah kecuali kalau wudunya anak yang belum mumayyiz yang ingin diajak oleh orang tuanya tawaf. Orang tuanya ingin mengajak anak yang belum mumayyiz tadi itu untuk tawaf, maka orang tuanya mewudukkan anak tersebut dan wuduknya dianggap sah meskipun belum mumayyiz. Ya, dan mumayyiz itu apa? Dilihat catatan kaki nomor 21. Kondisi ketika anak sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri. Ketika anak sudah sampai pada satu fase dia sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri, sudah mandiri lah ya, apa-apa bisa dia kerjakan sendiri, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai anak yang mumayyiz. Sebelum mumayyiz wuduknya tidak sah kecuali dalam kasus yang tadi kita sebutkan, yaitu orang tua mewudui anaknya ketika mau diajak untuk bertawaf. Yang seperti itu nanti dianggap sah. Wa naqa' anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ya, artinya perempuan yang haid dan nifas dia tidak diperkenankan untuk berwudu dan tidak sah. Kalaupun dia berwudu maka dia tidak sah seperti itu. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Ya, artinya bersih juga dari apa-apa yang menghalangi air. Nah, tidak ada zat yang menempel pada anggota tidak ada hal yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Artinya terbebas dari hal-hal yang menghalangi air untuk mengenai kulit. Ya, misal disebutkan di sini dalam catatan kaki nomor 22 seperti cat dan zat-zat yang lainnya yang menghalangi air membasahi permukaan kulit. Ya, misalnya seorang perempuan pakai cat kuku. Nah, ini kuku ini sebenarnya masuk pada anggota yang harus terkena air. Kalau nanti seseorang pakai cat kuku, yang mana cat tadi itu menghalangi air untuk membasahi kuku, maka nanti wudhunya dianggap tidak sah. Atau cat mengenai kulit, orang habis mengecat rumahnya lalu belum dibersihkan cat tersebut sehingga masih tersisa di dalam kulit, yang mana kalau dia basuh tangan tersebut misalnya, maka air tidak akan mengenai permukaan kulit. Yang seperti ini juga wudhunya dianggap tidak sah. Yang selanjutnya alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'. Ya, tidak ada zat yang menempel pada anggota tubuh yang bisa merubah warna air. Ya, lihat catatan kakinya seperti tinta misalnya. Ada tinta yang mengumpul di tangan seseorang misalnya, yang mana kalau dikenakan air, airnya akan berubah warnanya. Yang seperti ini juga air basuhan tersebut belum bisa dikatakan sah digunakan untuk berwudu. Ya, karena apa? Karena statusnya tidak lagi mensucikan. Meskipun suci tapi tidak lagi mensucikan karena perubahan sifatnya tadi. Ya, wal ilmu bi fardiyatihi, ilmu bil fardiyatihi meyakini kewajiban wudu tersebut. Ya, catatan kakinya apabila dia ragu-ragu akan kewajiban wudu tersebut, dia lihat orang wudu, dia cuma ikut-ikut wudu saja, dia nggak meyakini wudu itu wajib,
atau bahkan malah meyakini wudhu tersebut sunnah, yang seperti ini maka tidak sah wudhunya. Ya. Selanjutnya wa ala ya'taqida fardhon min furudihi sunnah, ya tidak meyakini salah satu rukun wudhu sebagai sunnah. Kalau sampai dia meyakini salah satu daripada rukun wudhu sebagai sunnah, maka wudhunya tidak sah. Semisal dia berwudhu sedangkan di dalam benak dia membasuh tangan itu hukumnya cuma sunnah, atau urut itu hukumnya cuma sunnah, atau membasuh muka itu hukumnya cuma sunnah, maka yang seperti ini nanti wudhunya dianggap tidak sah, seperti itu. Wal ma'ut tahur, syarat selanjutnya adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Sekedar suci saja tidak cukup. Air tersebut selain daripada suci, dia juga harus mensucikan. Adapun air suci dan air yang suci mensucikan seperti apa tadi sudah kita bahas, seperti itu. Ya, lah ini dalam kondisi normal syaratnya sampai di sini saja. Nah, terkhusus di sini disebutkan waddukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Terkhusus bagi yang hadasnya selalu keluar tanpa bisa ditahan, misal perempuan yang istihadhah, darah keluar terus dari kemaluannya meskipun sudah melewati batas maksimal darah haid, atau seorang yang besar air keluarnya terus, air kencingnya keluar terus menerus tanpa bisa dia tahan, maka orang dalam kondisi tidak normal seperti ini ditambahkan 2 syarat lagi. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat, dukhulu waktu sholat. Artinya kalau ada perempuan istihadhah atau laki-laki atau perempuan yang beser yang berwudu sebelum masuknya waktu sholat, dia ingin sholat zuhur tapi wudunya sebelum matahari tergelincir, maka wudunya belum dianggap sah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah al-muwalah. Bagi orang yang hadasnya keluar terus tidak bisa tertahan, perempuan yang istihadhah atau orang yang beser tadi, dia wudunya syaratnya harus mualah. Mualat ini bagi orang yang normal itu hukumnya cuma sunnah. Yang dimaksudkan mualah itu adalah bersambung, tidak dijeda dengan waktu yang lama. Dalam kondisi normal, orang normal ini hukumnya sunnah saja. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sah-sah saja saya wudhu di sini, separohnya di sini, ya separohnya lagi nanti di Solo, sah-sah saja. Meskipun nanti ketika saya sampai Solo airnya sudah kering. Karena mualah hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah bagi orang yang normal. Tapi bagi seseorang yang hadasnya keluar terus-menerus kayak perempuan istihadhah atau orang yang besar tadi, itu mualat ini syarat sah. Kalau tidak mualat, tidak bersambung wudunya, maka dianggap tidak sah. Kalau ada orang yang besar berwudu pakai kerang misalnya, lalu kerangnya mati, dia nyari air sampai air bekas wudunya tadi itu kering, maka dia diwajibkan untuk mengulangi wudu dari awal lagi. Ya, begitu juga bersambung antara wudu dan sholatnya. Artinya tidak boleh nanti setelah berwudu lalu dia jeda dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, kalau ada perempuan yang beser atau istihadhah atau laki-laki yang beser, dia berwudu lalu setelahnya malah dia jeda dengan aktivitas-aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan sholat, dia cuci piring atau nyapu atau apalah yang tidak ada kaitannya sama sholat, maka dia harus mengulangi wudhunya lagi dari awal. Nah, artinya kalau dia mau berwudhu, ya dia berwudhu, setelah berwudhu langsung sholat setelahnya. Ya tidak apa-apa kalau sekedar untuk nunggu jamaah, untuk nunggu imam dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Sekedar adzan untuk iqamah itu tidak masalah. Tapi kalau aktivitas tidak ada kaitannya dengan sholat, maka itu nanti mengharuskan dia untuk mengulangi wudhu lagi. Ya, dilihat di sini catatan kakinya tidak boleh menjeda antara bersuci dan sholat dengan aktivitas lainnya. Maksudnya aktivitas lainnya adalah aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan sholat, seperti mencuci atau mensapu dan lain sebagainya. Ya, itu perkara-perkara yang terkait dengan syarat-syarat sah wudhu seseorang. Ya.